Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua pagi ini? Sudah, Bu. Ya, sarapan ya. Setiap datang ke sekolah itu harus sarapan supaya bisa sehat dan kuat menerima pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, supaya apa yang kita pelajari hari ini berguna untuk kehidupan kita di dunia maupun akhirat, mari kita berdoa bersama-sama. Ibu Aminah, Ketua Kelas, untuk memimpin doa di depan. Silakan, Jamil maju ke depan. Siap, Bu Guru. Terima kasih Bu Guru. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan kita supaya pelajaran kita hari ini diberikan keberkahan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih ya Jamil. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Oke. Sekarang coba kalian berdiri dulu sebentar. Berdiri, mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib ya. Lagu wajib nasional kita. Kita nyanyi hari ini Satu Bangsa. Bisa kan semuanya? Bisa apal, Bu. Oke, terima kasih kepada ya. Jadi kita harus cinta kepada tanah air kita ya. Kita sudah menyanyikan lagu nasional, itu bukti cinta kita juga kepada tanah air kita. Nah, sebelum kita belajar, coba meja dan kursinya dirapikan terlebih dahulu. Bajunya dimasukin ya, rapi kita menerima pelajaran itu. Ya, rapikan. Bersihkan itu, mungkin ada sampah-sampah di bawahnya, silakan dipungut. Oke, terima kasih. Sudah, Bu Guru. Silakan kembali ke tempat duduk yang rapi di tempatnya. Sekarang Ibu akan absen dulu. Rukmini. Hadir, Bu. Baik, Linda. Izin ke toilet. Hadir, Bu. Oh, izin. Oke, baik. Ani Kurniawati. Hadir, Bu. Baik ya. Oke, cuma 2 orang yang tidak hadir ya. Jadi usahakan kalaupun keterangan, jangan sampai kalian tidak ada keterangan sama sekali. Jadi sekarang kita akan membahas tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ibu tampilkan dulu ya. Nah, ini anak-anak yang akan kita pelajari untuk hari ini. Keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa sih keberagaman itu? Apa kalian dengar kata keberagaman? Beragaman. Bermacam-macam. Ya, betul. Bermacam-macam, banyak. Ya. Nah, jadi keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi beragam sekali masyarakat Indonesia ini dari suku, budaya, bangsa, dan lain-lain. Namun sebelum kita masuk ke materinya, Ibu akan tampilkan video terlebih dahulu ya. Silakan kalian Ibu. Caranya, Ibu.
Baik, gimana anak-anak? Sudah selesai ya kita menonton videonya? Sudah Bu Guru. Iya Bu Guru. Sudah, Bu. Videonya keren. Ya, gimana perasaan kalian setelah kalian menonton video tersebut? Senang, Bu. Ternyata tahu Bu Guru bahwa di negara kita ini ternyata banyak sekali yang namanya bangsa, kemudian ras, itu ternyata banyak Bu Guru. Ya, betul sekali ya. Kita bisa melihat di sekitar kita juga bahwa negara yang kita tercinta ini memiliki keberagaman yang banyak sekali. Keberagaman antara lain kan sudah ada di video tadi, ada suku, budaya, agama, ras, dan lain-lain. Kemudian apalagi yang bisa kalian dapatkan dari video tersebut? Tentang Bu Guru, tentang orang yang melaksanakan ibadah tadi tuh kayaknya ada orang yang beragama Hindu. Guru. Ya, ada agama ya, berarti itu menunjukkan keberagaman apa? Ayo. Agama, Bu. Agama ya. Nah, itu. Jadi Indonesia ini kaya akan keberagaman. Tapi keberagaman itu jangan sampai membuat kita menjadi terpisah-pisah, tapi keberagaman itu harus menyatukan kita semua. Kemudian hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang kompetensi dasarnya menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman, agama, dan antar golongan, sosial, budaya, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, indikatornya yang pertama menjelaskan makna persatuan dalam keberagaman, menjelaskan prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, antar golongan. Yang ketiga, menganalisis permasalahan keberagaman dalam masyarakat, dan yang keempat, menganalisis upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Jadi ini juga akan menjadi tujuan pembelajaran yang akan kalian capai hari ini ya. Nah, apa sih manfaat kita mempelajari keberagaman masyarakat Indonesia ini? Kira-kira ada yang tahu nggak apa manfaatnya setelah kita mempelajari? Saya Bu Guru. Rukmini? Supaya kita tahu bahwa banyak keberagaman, maksudnya banyak perbedaan di antara kita dalam lingkungan masyarakat Bu Guru. Ya, supaya kita bisa menyadari bahwa kita ini hidup di lingkungan yang banyak perbedaannya. Nah, jadi kalau kita sudah menyadari, kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Rukmini. Nah, yang lain ada? Saya Bu Guru. Ya, Fuad, apa? Ya, agar kita bisa hidup rukun, Bu Guru. Ya, betul sekali, supaya kita bisa hidup rukun. Nah, itu juga dengan kita belajar ini bisa mengajarkan kita mengajarkan sikap saling menghormati dan saling toleransi. Walaupun berbeda-beda, kita harus bisa hidup berdampingan. Setelah kalian buka materinya di buku kalian itu ada materinya, Ibu jelaskan secara singkat aja di sini. Nanti secara berkelompok kalian mengerjakan kesimpulan dari materi ini nantinya. Nah, sekarang yang akan kita bahas terlebih dahulu itu yaitu makna persatuan dalam keberagaman. Nah, setelah kalian menonton video tadi, kira-kira apa saja sih perbedaan yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian? Banyak Bu Guru. Agama, Bu. Beda agama. Beda suku, budaya, Bu. Perbedaan agama. Budaya. Adat, Bu. Ya, Beda betul adat. sekali ya. Perbedaan agama. Banyak. Jadi, walaupun walaupun banyak perbedaan dalam lingkungan kalian itu, nah tentu saja terdapat hal-hal yang menyangkut kepentingan Bahasa bersama, kan? juga, Bu. Nah, ya. Jadi walaupun banyak perbedaan, tapi tentu saja terdapat hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama, sehingga kalian itu harus bersatu meninggalkan segala macam perbedaan tersebut demi terpenuhinya kebutuhan bersama tersebut.
Jadi persatuan dalam keragaman Indonesia itu sangat penting sekali. Jadi memiliki dan harus dipahami oleh setiap warga negara kita agar terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang serta mempererat hubungan kekeluargaan antar masyarakat. Sehingga perbedaan itu bukan menjadi sumber masalah, tapi perbedaan itu menjadi penyatu. Jadi dalam mewujudkan persatuan dalam keberagaman masyarakat itu, kita perlu mengembangkan sikap tidak memandang rendah suku atau budaya lain. Jadi kita juga tidak menganggap suku kita itu lebih baik atau lebih tinggi dibanding suku lainnya. Jadi menerima keberagaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Jadi tidak semua negara itu memiliki kekayaan seperti negara kita ini. Keberagaman budaya, bangsa, dan lain-lain. Serta lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Itu makna persatuan dalam keberagaman ya. Selanjutnya nanti kalian untuk lebih lengkapnya bisa kalian baca di bukunya nanti. Nah, yang kedua itu ada prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, prinsip itu apa sih? Pegangan, Bu. Prinsip Pegangan. pegangan, Bu. Pegangan, Acuan. Jadi Acuan. Jadi ada prinsip persatuan dalam keberagaman itu. Yang pertama itu ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ayo, siapa yang tahu arti Bhinneka Tunggal Ika? Jangan-jangan ada yang nggak tahu lagi ini. Nunik, ayo. Oh iya, itu Bu Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Betul sekali, pintar ya, masih ingat, tepuk tangan. Jadi prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman. Nah, hal ini mewujudkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna Bhinneka Tunggal Ika tadi, yaitu walaupun berbeda-beda. Aku kok penasaran, kok enggak ada terus dia ya, mungkin karena aku enggak direstu sama Pak Jul barangkali ya untuk awalnya. Nah, yang Untuk kedua ini itu ya, kalau sudah nasionalisme kan Indonesia. Linda Ada berarti yang nggak tahu bisa apa itu ikut, kan? nasionalisme anak-anak? Ani coba, Ani Mulyani, apa itu nasionalisme? Oh, kok saya enggak ada. Nasionalisme, sikap cinta tanah air, Bu. Ya, betul sekali. Jadi kita mencintai bangsa kita, namun bukan berarti kita juga mengagungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme itu kita tidak ingin memaksakan kehendak kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam itu hanya mencelakakan kita sebenarnya. Kita tidak boleh merasa lebih tinggi lah dari bangsa lain. Kemudian ada ketiga itu prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi nanti kalian pelajari lebih lanjut ya di bukunya, nanti Ibu berikan tugasnya. Yang kemudian ada prinsip yang keempat itu prinsip wawasan Nusantara, dan yang kelima itu prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, dari banyaknya keberagaman itu pasti ada permasalahan-permasalahan yang muncul dalam keberagaman tersebut. Nah, yang pertama yang akan kita bahas ini bentuk-bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi kan ada beberapa keberagaman ya. Keberagaman agama kata Rukmini tadi, terus ada keberagaman suku bangsa. Juga ada istiadat juga banyak atau beragam. Kemudian ada pengaruh keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, tentu saja pengaruh keberagamannya itu ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, kira-kira apa sih dampak adanya keberagaman di lingkungan kalian itu? Dampak Keberagaman suku, Bu. Ya, bisa. Kalau di tempat tinggal kita, Bu Guru, keberagaman, misalkan keberagaman agama, misalkan agama Kristen dan agama Islam, kadang itu bisa membuat orang saling mengejek antara agama yang satu dengan yang lainnya, Bu Guru. Ya, berarti itu dampak negatifnya ya, bisa terjadinya konflik dalam masyarakat karena perbedaan tersebut.
Nah, tapi juga keberagaman itu ada positifnya juga ya, seperti terciptanya integritas nasional dan lain-lain. Permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman tadi, munculnya konflik yang seperti yang Rukmini bilang tadi, ada konflik antar suku seperti yang kita lihat di berita itu banyak sekali konflik antar suku. Selain itu, konflik antar agama, konflik antar ras juga ada, kemudian antar golongan. Nah, apa sih penyebab-penyebab konflik tersebut? Nah, di situ tidak adanya persamaan pandangan, terus norma tidak berfungsi dengan baik, adanya pertentangan norma, sanksi terhadap pelanggaran atas norma, dan lain-lain. Setelah itu pasti ada akibat yang ditimbulkan oleh konflik tersebut, adanya perpecahan dalam masyarakat. Nah, kemudian adanya kerugian harta benda, kehancuran nilai-nilai dan norma, dan perubahan kepribadian. Nah, ada upaya-upayanya ya. Di sini Ibu jelaskan singkat aja, nanti kalian bisa baca lebih lanjut di bukunya sambil kalian kerjakan tugas yang Ibu berikan nanti. Kalian nonton dulu video tentang konflik dalam keberagaman berikut ini. Video ini akan menjadi permasalahan kalian untuk kalian kerjakan di kelompok kalian masing-masing. Jadi kalian pilih salah satu konflik mana yang akan kalian bahas bersama kelompok kalian nanti. Silakan ditonton dulu. Baik, kalian sudah menonton videonya ya. Tadi konflik apa yang kalian sudah tonton tadi, anak? Didengarkan lagi. Di sini ada konflik antar Agama, konflik ya. agama. Tempat ibadah ya, Bu. Nah, sekarang kalian tonton lagi satu video lagi. Jadi kalian tinggal pilih nanti kasus mana yang akan kalian bahas. Antar suku ini, Bu, antar suku. Ya. Baik, kalian sudah menonton video itu ya. Kemudian kalian diskusikan hasil pengamatan kalian nanti bersama kelompok kalian dan mencatat fakta-fakta yang kalian temukan pada video tadi. Tapi kalian pilih salah satu aja ya yang kan kalian bahas tiap kelompok tadi. Sekarang sudah Ibu bentuk kelompok kalian, silakan kalian lihat nama-nama kalian di depan, udah kalian bentuk ya kelompoknya, silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Yang harus kalian kerjakan adalah bersama kelompok kalian tersebut. Ada petunjuk pengisiannya LKPD di situ, tulis nama anggota di bawahnya, kemudian bersama teman-teman amati video tadi sudah kan kita amati, kemudian diskusikan dengan teman satu kelompok kalian untuk menjawab pertanyaan di bawah ini.
Selanjutnya, cari dan temukan informasi untuk membantu kalian menjawab pertanyaan tersebut. Bisa dari buku paket atau bisa kalian bertanya kepada ibu guru juga. Nah, tanyakan kepada ibu apabila kalian belum memahami. Setelah selesai nanti, tinggal kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, ini pertanyaannya, apakah makna persatuan dalam keberagaman itu? Nah, prinsip-prinsip persatuan dalam keberagaman itu seperti apa? Jelaskan, terus bentuk-bentuk keragaman di Indonesia itu seperti apa? Nah, pengaruh adanya keberagaman itu apa? Kemudian, konflik di masyarakat Indonesia itu apa saja? Dan di video tadi, konflik apakah yang tampak di video tadi? Nah, kalian tuliskan juga apa penyebab dari adanya konflik tadi. Setelah kita pelajari penyebab konflik, nah konflik yang ada di video tadi itu apa penyebabnya? Setelah itu, akibat yang timbul dari konflik tadi itu yang kalian tonton. Ingat, pilih salah satu video aja ya. Kemudian, apa sih pencegahan dari konflik yang ditampilkan di video tadi menurut kalian? Nah, silakan kalian diskusikan. Setelah itu, nanti kalian presentasikan di depan. Oke, silakan dikerjakan. Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya Ibu. Ya, udah ya. Gimana anak-anak? Apa sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, tinggal kalian siap mempresentasikan ya. Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan. Untuk mempresentasikan, Ani Mulyani sama Rukmini silakan maju ke depan. Dan teman-temannya, kelompok 1. Untuk Iya, Bu Guru. pekerjaan kelompok kalian. Oke, terima kasih untuk kelompoknya, kelompok 1 ya. Di kelompok lain silakan memberi tanggapan kepada kelompok 1. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 1, silakan. Saya, Bu. Iya, siap. Alinda, apa yang ingin ditanyakan dari kelompok 1? Linda, Bu. Saya Ani, Bu. Oh, Ani, ya Ani. Gimana caranya kita untuk mencegah terjadinya konflik, Ibu? Konflik suku yang dibacakan tadi. Oh, iya. Gimana kelompok 1? Apa jawaban? Saya, Bu. Saya mau jawab, Bu Guru. Ya, silakan. Penyebab terjadinya konflik itu biasanya itu disebabkan yang pertama itu karena ego dari setiap individu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu disebabkan karena perbedaan pemahaman cara menjalankan kehidupan sehari-hari. Ya ini yang didasari atas ego tadi, Bu Guru. Ya. Kemudian perbedaan agama juga itu bisa menyebabkan terjadinya konflik karena saling ejek, Bu Guru, antara agama satu dengan agama yang lain. Ya, betul Ya, sekali ya. Iya, itu Oke. aja, Bu Guru. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa sekali ya. Sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan temannya. Sekarang kalian duduk dan kelompok 2 bergantian. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Luar biasa sekali ya. Penampilan kalian luar biasa sekali. Jadi kalian sudah jawaban-jawaban kalian itu sudah sangat bagus sekali. Artinya tujuan pelajaran kita ini hari ini bisa tercapai ya. Setelah kita mempelajari tadi semua itu, apa maksud dari persatuan dalam keberagaman tadi? Saya, Bu Guru. Ya, Rosiati. Rosiati. Halo, Ibu, saya mau Oh, tanya. siapa? Hazmi. Ya, Baik, Hazmi. artinya silakan. kita bersatu walaupun kita berbeda-beda, Bu Guru. Ya. Walaupun kita Iya, bermacam-macam. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, betul sekali. Berarti udah pintar semua ya. Jadi walaupun Iya, Bu. berbeda-beda itu kita Anak siapa harus dulu, tetap Bu? bersatu. Ya, tepuk tangan. Ibu ingin bertanya lagi, apa saja sih prinsip persatuan dalam keberagaman suku tadi? Kira-kira apa? Ayo. Kebebasan Ini, ini Bu. Siapa Nunik? Apa saja? Ya, tadi Bhinneka Tunggal Ya, betul. Nasionalisme. Nasionalisme. Apalagi?
Lupa Bu. Nah, yang lain ada yang Saya, Ani Mulyani. Yang lain. Wawasan Nusantara. Kebebasan yang Wawasan bertanggung Nusantara. jawab. Kebebasan bertanggung jawab, sama satu lagi prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan Cita-cita reformasi. Itu ya. Nah, sekarang Ibu bertanya lagi, kira-kira apa saja sih bentuk keragaman masyarakat Indonesia tadi? Ayo, siapa yang bisa? Saya Bu, ada suku bangsa, agama, adat istiadat. Contohnya seperti apa? Agama misalnya di Indonesia ada berbagai macam agama, dan di Indonesia juga banyak suku-suku bangsa. Ya, betul sekali. Ya, pintar ya. Nah, murid Ibu pintar-pintar. Nah, tadi pengaruh adanya keberagaman tadi. Kira-kira apa pengaruh adanya keberagaman tadi? Saya Bu. Ya, Nuni atau Ani tadi? Ani? Ani Bu. Ya, Ani. Pengaruh dari keberagaman tadi kayaknya timbul konflik. Ya, itu pengaruh negatifnya ya. Nah, selain pengaruh negatif, ada juga pengaruh positifnya. Seperti apa pengaruh positifnya? Memperkaya budaya Bu. Ya, memperkaya budaya, terciptanya integrasi nasional juga. Terus jadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan persatuan Guru. Kemudian permasalahan yang muncul tadi, konflik-konfliknya apa saja? Konflik SARA Bu Guru. Ya, betul Jamil, ada konflik SARA ya, konflik antar suku, antar agama, antar ras, dan antar golongan. Nah, ya, penyebabnya dari video-video tadi juga, dari yang kalian amati di sekitar. Nah, penyebabnya tadi apa saja? Adanya paham sukuisme. Nah, adanya paham sukuisme, terlalu meninggikan sukunya sendiri ya. Itu juga tidak boleh ya. Kita sama derajatnya. Terus, apalagi ayo? Itu Bu, Penyebabnya karena pertentangan. Paham eksklusifisme. Ya, betul semua ya. Selain itu, tidak adanya persamaan pandangan juga antar kelompok bisa menyebabkan konflik. Nah, setelah yang kalian tonton di video tadi, apa akibat yang ditimbulkan konflik setelah kalian tonton tadi? Saya Bu. Ya, siapa? Azmi. Ya, Azmi, silakan. Hancurnya harta benda Bu Guru. Ya, hancurnya harta benda. Jadi kerugian harta benda ya. Selain itu apa lagi? Banyaknya korban Bu. Banyak korban meninggal, luka-luka. Itu kan kerugian konflik itu. Iya. Saya Guru apa kata tadi tuh. Oh iya. Ya, jadi paham ya semuanya. Kira apa sih supaya tidak terjadi konflik ini karena perbedaan ini? Kira-kira apa langkah yang kita lakukan? Saya Bu. Saya Bu. Ya, Rosiati apa? Iya Bu, menjaga persatuan, kesatuan, toleransi antar sesama. Ya, pintar sekali. Tepuk tangan. Ini udah tadi ya, ada 3 bentuk upayanya, ada cara preventif, cara represif, dan cara kuratif. Preventif tadi yaitu dengan kita mencegah terjadinya sebelum adanya masalah itu. Jadi kita cegah dulu gimana caranya nantinya supaya tidak terjadi masalah. Nah, selain itu juga ada cara represif, yaitu mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah, seperti kita melakukan penangkapan, polisi melakukan penangkapan atau pembubaran paksa sebelum saat terjadinya konflik tersebut. Nah, selain juga itu ada cara kuratif, yaitu tindak lanjut atau penangguhan akibat dari masalah yang terjadi tersebut. Itu ya anak-anak, cara upaya pencegahan konflik yang bersifat syara. Nah, gimana perasaan kalian setelah kita belajar hari ini? Senang Bu. Senang ya.
Bu. Itu yang Ibu Bisa lihat video, harapkan. Bu. Kalian bisa senang menerima pelajaran Senang, hari Bu. ini dan kalian bisa paham dengan apa yang kita pelajari. Selain itu juga, Ya, selain senang kita juga dapat ilmu baru, Bu Guru. ya, betul sekali. Nah, itu yang sangat berguna sekali buat kalian untuk bagaimana, terutama untuk materi kita hari ini nih, keberagaman dalam masyarakat. Bagaimana apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian terapkan di lingkungan kalian. Kan banyak perbedaan tuh di lingkungan kalian. Nah, itu yang Ibu harapkan kalian bisa memahami, bisa mendapatkan ilmu, dan kalian bisa mengambil manfaat dari apa yang kalian pelajari hari ini. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia ya. Jadi kalian bisa mempelajarinya terlebih dahulu. Nah, kalian pelajari terlebih dahulu supaya minggu depannya kalian bisa siap menerima pelajaran lagi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita mengakhiri? Nggak ada. Nggak ada ya, baiklah. Sekian pelajaran kita hari ini, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Mungkin satu orang dulu pimpin doa untuk menutup pelajaran kita hari ini. Hazmiatul, silakan pimpin doa. Iya. Teman-teman, mari kita akhiri pelajaran kita hari ini untuk kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya anak-anak. Terima kasih atas kerjasamanya. Tetap semangat menerima pelajaran dan menjalani hari-hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.